Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanata Najwa dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 untuk mata kuliah UI dan UX. Soal yang pertama yaitu perbedaan UI dan UX. Berikut indikator perbedaan UI dan UX. Yang pertama ada pengaplikasian, yang di sini yang mana UI itu hanya di digital dan UX itu fisik dan digital. Kemudian untuk desain, UI membuat desain visual yang menarik, sedangkan UX mementingkan kenyamanan interaksi pengguna. Dan yang ketiga, dasar dan proses desain. UI berdasarkan trend design dan brand guidelines, sedangkan UX berdasarkan data pengguna dan research user. Yang keempat, lingkup rancangan. UI mementingkan warna, tipografi, dan layout, sedangkan UX mementingkan wireframe, sitemap, dan user persona. Kemudian perbedaan UI dan UX. UI adalah dua konsep yang terkait dalam pengembangan sistem dan aplikasi. Tapi mereka memiliki peran dan fokus yang berbeda dalam memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna. Yang pertama ada UI, yaitu User Interface. UI berfokus pada tampilan visual dan interaksi pengguna dengan elemen grafis dalam aplikasi atau sistem. Ini mencakup aspek estetika dan desain grafis. Yang kedua, contoh penerapan UI. Desain antarmuka pengguna yang menarik dengan layout yang estetis, pemilihan warna yang tepat, dan elemen-elemen grafis yang rapi. Misalnya, tombol dengan tampilan menarik atau ikon yang intuitif. Yang kedua ada UX, User Experience, berfokus pada keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi atau sistem. Ini mencakup pemahaman alur kerja pengguna, kegunaan, serta perasaan dan kepuasan pengguna. Contoh penerapan UX yaitu memastikan navigasi yang mudah digunakan, mengoptimalkan alur kerja, dan meminimalkan hambatan pengguna. Contoh best practice penerapan UI dan UX. Yang pertama contohnya ada mobile app design, yaitu saat mengembangkan aplikasi seluler, UI melibatkan desain tombol yang cukup besar dan mudah ditekan untuk layar sentuh. UX yang baik memastikan bahwa alur kerja aplikasi diatur dengan baik, sehingga pengguna dapat mencapai tujuan mereka dengan cepat. Yang kedua, ada e-commerce website. UI yang baik pada sistem web e-commerce mencakup tampilan produk yang menarik dan mudah untuk dinavigasi. UX yang baik berarti menyediakan filter pencarian yang kuat, ulasan pelanggan yang mudah ditemukan, dan proses pembayaran yang lancar. Yang ketiga, aplikasi sosial media. UI pada aplikasi sosial media melibatkan penggunaan ikon yang jelas serta tampilan berita yang menarik. UX yang baik berarti menyediakan notifikasi yang relevan, mengatur berita sesuai preferensi pengguna, dan memberikan pengalaman berbagi yang mudah. Soal yang kedua yaitu tahapan perancangan UI dan UX. Sebagai seorang peneliti pengguna atau user researcher, saya memastikan bahwa desain UI dan UX aplikasi atau sistem sesuai dengan harapan pengguna. Untuk mencapai tujuan ini, berikut adalah beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam perencanaan untuk merencanakan UI dan UX yang sesuai. Yang pertama, ada pemahaman terhadap pengguna atau user understanding. Mulailah dengan memahami siapa pengguna target Anda, identifikasi karakteristik demografis, preferensi, dan kebutuhan pengguna. Ini dapat melibatkan pembuatan persona pengguna dan peta perjalanan pengguna atau user journey maps. Yang kedua, ada penyelidikan awal atau initial investigation. Lakukan survei dengan wawancara awal dengan pengguna untuk mendapatkan wawasan awal tentang kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Ini akan membantu Anda untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang mendalam. Yang ketiga, ada perencanaan dan persiapan, yaitu atau biasa disebut planning and preparation.
Rencanakan detail penelitian termasuk pengadaan peserta, persiapan materi penelitian, serta jadwal wawancara atau pengujian pengguna. Berikut tahapan perancangan UI dan UX selanjutnya yang nomor 4, yaitu pelaksanaan penelitian atau research execution. Lakukan wawancara observasi atau pengujian pengguna sesuai dengan perencanaan penelitian. Pastikan untuk mencatat dan merekam data dengan teliti. Yang kelima, ada analisis data atau data analisis. Analisis data yang Anda kumpulkan, identifikasi pola, tren, masalah, dan peluang yang muncul dari hasil penelitian. Yang keenam, ada presentasi hasil atau results presentation. Sampaikan hasil penelitian kepada tim pengembang, desainer, dan pemangku kepentingan lainnya. Pastikan bahwa rekomendasi Anda didokumentasikan dengan jelas. Yang ketujuh, ada iterasi dan perbaikan atau yang biasa disebut iteration and improvements. Berkolaborasi dengan tim desain dan pengembang untuk mengimplementasikan rekomendasi yang sesuai. Selanjutnya, lakukan pengujian lanjutan untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut berhasil. Dan yang terakhir, ada evaluasi lanjutan atau ongoing evaluation. Terus lakukan evaluasi UI dan UX secara berkala dan perbaiki sesuai kebutuhan seiring berjalannya waktu dan perubahan kebutuhan pengguna. Soal yang ketiga, yaitu apa itu wireframe? Wireframe adalah representasi visual sederhana dari tampilan antarmuka aplikasi atau situs web yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan struktur dasar dan elemen utama tanpa memasukkan detail grafis yang lengkap. Wireframe biasanya berupa gambar statis atau sketsa yang menggambarkan tata letak elemen seperti teks, gambar, tombol, dan area fungsional tanpa warna, gambar latar belakang, atau elemen desain yang rumit. Mengapa wireframe sangat dibutuhkan? Wireframe sangat diperlukan dalam melakukan pengujian usability karena alasan berikut. Yang pertama, wireframe membantu memusatkan perhatian pada struktur dan fungsionalitas antarmuka. Ini memungkinkan pengguna untuk lebih memahami bagaimana antarmuka akan berfungsi dengan elemen-elemen utama. Yang kedua, wireframe membantu menggambarkan alur kerja pengguna melalui antarmuka tanpa distraksi desain visual. Wireframe dapat digunakan untuk menguji konsep awal dengan cepat dan murah sebelum terlalu banyak sumber daya yang diinvestasikan dalam pengembangan desain grafis yang lebih rumit. Yang keempat, wireframe memungkinkan peneliti, pengguna, dan pengujian usability untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam antarmuka dengan lebih mudah. Yang kelima, wireframe lebih mudah diubah daripada desain grafis yang lengkap. Jika ada rekomendasi dari pengujian usability, perubahan pada wireframe dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang lebih rendah. Wireframe adalah alat komunikasi yang efektif antara peneliti, pengguna, dan desainer, dan juga pengembang. Ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa desain akhir memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keempat, cara kerja A/B testing dan mengapa A/B testing perlu dilakukan. Yang pertama, pemilihan elemen yang akan diuji. Pertama, ini bisa mencakup elemen pada halaman web seperti judul, gambar, tombol, warna, dan teks, pesan email, iklan, atau fitur dalam aplikasi. Yang kedua, pengiriman konten. Konten atau elemen yang diuji disampaikan kepada masing-masing kelompok sesuai dengan versi yang mereka lihat. Yang ketiga, pengumpulan data. Selama periode pengujian, data perilaku pengguna dikumpulkan secara cermat. Ini mencakup link, konversi waktu yang dihabiskan, penjualan, atau metrik lain yang relevan tergantung pada tujuan Anda. Yang keempat, analisis data. Setelah periode pengujian selesai, data dari kedua kelompok A dan B dianalisis secara tepat dan statik untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua versi. Analisis ini dapat menunjukkan mana yang lebih efektif dan mana yang mencapai tujuan yang dapat diukur. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data, Anda dapat menarik kesimpulan apakah versi baru atau variasi menghasilkan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan versi kontrol.
Hasil ini digunakan untuk membuat keputusan tentang versi mana yang akan digunakan secara penuh. Mengapa A/B testing ini untuk dilakukan? Yang pertama, untuk peningkatan kerja. A/B testing memungkinkan Anda untuk secara objektif mengukur dampak perubahan pada elemen atau fitur tertentu. Yang kedua, pemahaman pengguna. Dengan A/B testing, Anda dapat memahami lebih baik bagaimana pengguna berinteraksi dengan elemen-elemen tertentu. Yang ketiga, keputusan berbasis data. A/B testing menghindari pengambilan keputusan berdasarkan asumsi atau preferensi subjektif. Yang keempat, efisiensi sumber daya. A/B testing memungkinkan Anda menghindari pengeluaran sumber daya yang tidak perlu pada perubahan yang tidak efektif. Ini membantu menghemat waktu dan anggaran. Peningkatan ROI. Dengan mengoptimalkan elemen dan strategi, Anda dapat meningkatkan tingkat konversi dan ROI atau Return on Investment dari upaya pemasaran atau pengembangan produk. Penting untuk diingat bahwa A/B testing harus dilakukan dengan hati-hati dan hasilnya harus diinterpretasikan dengan benar untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Elemen yang ada dalam perencanaan sebuah pengujian kebergunaan aplikasi dan sistem. Nomor 1, yaitu tujuan pengujian, menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan pengujian. Yang kedua, ruang lingkup pengujian, menyebutkan apa yang akan diuji, siapa target pengguna, dan di mana aplikasi atau sistem yang akan diuji. Yang ketiga, metode pengumpulan data, menentukan cara mengumpulkan informasi dari pengguna. Yang keempat, ada kriteria keberhasilan, yaitu menentukan cara mengukur apakah pengujian sukses atau tidak. Yang kelima, ada rencana pengambilan sampel, bagaimana memilih pengguna yang akan terlibat dalam pengujian. Yang keenam, ada infrastruktur dan sumber daya, apakah yang diperlukan untuk pengujian seperti perangkat keras dan perangkat lunak dan juga personil. Yang ketujuh, ada waktu dan jadwal, menjadwalkan kapan dan berapa lama pengujian akan berlangsung. Yang ke-8, yaitu pengukuran kinerja, yaitu menyebutkan metrik yang akan digunakan tentang bagaimana mengukur kinerja. Yang ke-9, prosedur pengujian atau instruksi langkah demi langkah tentang bagaimana melakukan pengujian tersebut. Yang ke-10, analisis dan pelaporan, cara menganalisis data dan membuat laporan hasil. Yang ke-11, tindak lanjut atau tindakan yang akan diambil berdasarkan hasil pengujian. Dan yang paling terakhir, persetujuan dan tanda tangan. Siapa yang harus menyetujui rencana pengujian tersebut? Saya rasa cukup sekian materi yang saya presentasikan untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah UI dan UX. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.